Assalamualaikum teman-teman. Tabi pun, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, saya Nazwa Calista Ramanda. Kali ini kita akan belajar fisika mengenai latihan soal dan pembahasan materi keseimbangan dan gerak rotasi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Suatu gaya F dikerjakan pada suatu batang homogen horizontal seperti ditunjukkan dalam diagram di atas. Pertanyaan yang benar untuk momen inersia batang terhadap titik poros P karena gaya tersebut adalah A. F kali sin theta kali D, B. F kali sin theta kali D per L, C. F D per L, D. F dikali cos theta kali D, dan E. F kali cos theta dikali D per L. Diketahui gaya sama dengan F, panjang batang yang dikenai gaya sama dengan D, sudut sama dengan theta. Ditanya momen gaya. Jawaban momen gaya bisa kita cari dengan menggunakan rumus momen gaya sama dengan R kali F sama dengan D F sin theta. Momen gaya sama dengan F kali sin theta kali D. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal kedua, gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti gambar di atas. Jika massa batang diabaikan, nilai momen gaya terhadap titik A adalah A 15 M Newton, B 17 M Newton, C 53 M Newton, D 63 M Newton, dan E 68 M Newton. Diketahui anggap gaya yang searah jarum jam minus dan yang berlawanan jarum jam plus terhadap titik poros A. F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan min 4 Newton, F3 sama dengan 5 Newton, F4 sama dengan min 4 Newton, R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 2M, R3 sama dengan 3M, R4 sama dengan 6M. Ditanya momen gaya. Jawabannya, momen gaya bisa kita cari dengan menggunakan rumus momen gaya sama dengan R1 kali F1 ditambah R2 kali F2 ditambah R3 kali F3 ditambah R4 kali F4. Momen gaya sama dengan 0 kali 10 ditambah 2 dikali min 4 ditambah 3 kali min 5 ditambah 6 dikali min 4. Momen gaya sama dengan 0 min 8 plus 15 min 24. Momen gaya sama dengan min 17 Mn. Minus menandakan arah benda akan berputar searah jarum jam. Jadi pilihan yang benar adalah B. Sebuah sistem dua roda poros bebas berotasi terhadap sumbu tanpa gesekan melalui pusat bersama roda dan tegak lurus terhadap bidang kertas. 4 gaya dikerjakan dalam arah tangensial terhadap tepi-tepi roda seperti pada sistem terhadap sumbu adalah A0, BFR, C3FR, D4FR, dan E6FR. Pembahasannya, diketahui anggap gaya yang searah jarum jam minus dan yang berlawanan jarum jam plus terhadap titik pusat roda. F1 sama dengan min 3F, F2 sama dengan 2F, F3 sama dengan 2F, F4 sama dengan F, R1 sama dengan 2R, R2 sama dengan 2R, R3 sama dengan 3R, dan R4 sama dengan 3R. Ditanya momen gaya. Jawabannya, momen gaya sama dengan R1 kali F1 ditambah R2 kali F2 ditambah R3 kali F3 ditambah R4 kali F4. Momen gaya sama dengan 3R dikali min 3F ditambah 2R dikali 2F ditambah 3R dikali 2F ditambah 3R dikali F. Momen gaya sama dengan min 9FR ditambah 4FR ditambah 6FR ditambah 3FR sama dengan 4FR. Jadi pilihan yang benar adalah D. Sebuah gaya 8K Newton bekerja pada titik 0, titik asal sistem koordinat torsi terhadap min 2,1 adalah A min 8 dikali 2I min joule, B min 8 dikali I min 2 joule, C 8 dikali I min 2 joule, D 8 dikali I plus 2 joule, dan E 8 dikali 4I plus 2 joule. Diketahui F sama dengan 8K Newton, R sama dengan min 2,1 sama dengan min 2 I plus joule. Ditanya momen gaya. Jawabannya, momen gaya sama dengan R dikali F. Momen gaya min 2 plus joule dikali 8K.
Momen gaya sama dengan min 2 Joule dikali 8K plus Joule dikali 8K. Momen gaya sama dengan min 16 Joule plus 8I. Momen gaya sama dengan 16J plus 8I. Momen gaya sama dengan 8 kali I plus Joule. Jadi pilihan yang benar adalah D. Perhatikan data berikut. 1. Massa, 2. Ukuran, 3. Sumbu rotasi, 4. Kecepatan sudut. Momen inersia atau momen kelembapan suatu benda yang berputar bergantung pada besaran nomor A4, B1 dan 3, C2 dan 4, D1, 2, dan 3. Momen inersia dirumuskan dengan I sama dengan kmr kuadrat. Keterangannya, K yaitu konstanta bergantung bentuk benda, M yaitu massa benda, dan R yaitu sumbu rotasi atau jari-jari atau ukuran benda. Jadi pilihan yang benar adalah D. Batang AB yang bermassa 2 kg diputar melalui titik A dan ternyata momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Jika diputar melalui titik pusat O, dalam kurung AO sama dengan OB, tutup kurung, momen inersianya menjadi A2 kg meter kuadrat, B 4 kg meter kuadrat, C 8 kg meter kuadrat, D 12 kg meter kuadrat, dan E 16 kg meter kuadrat. Diketahui M sama dengan 2 kg, inersia ujung sama dengan 8 kg meter kuadrat. Ditanya inersia pusat. Jawabannya mencari R kuadrat atau panjang batang untuk di ujung. Titik 2. Inersia ujung sama dengan 1/3 mr kuadrat. R kuadrat sama dengan 3 inersia ujung per M sama dengan 3 dikali 8 per 2 sama dengan 12 meter kuadrat. Mencari momen inersia di pusat. Inersia pusat sama dengan 1/12 mr kuadrat sama dengan 1/12, 2 dikali 12, inersia pusat sama dengan 2 kg meter kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah A. Jika momen inersia sebuah bola terhadap suatu sumbu melalui pusat bola adalah inersia, momen inersia bola jaringnya yang sejenis tetapi dengan jari-jari 2 kali lipatnya adalah A 2 inersia, B 4 inersia, C 8 inersia, D 16 inersia, dan E 32 inersia. Ketahui, anggap massa bola sama M1 sama dengan M2 sama dengan M, inersia 1 sama dengan I, R1 sama dengan R, R2 sama dengan 2, R1 sama dengan 2R. Ditanya inersia 2 sama dengan, jawabannya inersia 2 per inersia 1 sama dengan 2/5 mr kuadrat dibagi 2/5 mr kuadrat sama dengan 2r kuadrat per r kuadrat sama dengan 4r kuadrat per r kuadrat sama dengan 4. Inersia 2 sama dengan 4 inersia 1 sama dengan 4 inersia. Jadi pilihan yang benar adalah B. 3 partikel identik diikat ke ujung-ujung sebuah segitiga siku-siku sama kaki oleh batang-batang penghubung tak bermassa. Kedua sisi yang sama memiliki panjang A. Momen inersia benda tegar ini untuk sumbu rotasi berimpit dengan hipotenusa atau sisi miring segitiga adalah A 1/4 MA kuadrat, B 1/2 MA kuadrat, C 3/4 MA kuadrat, D MA kuadrat, dan E 3/2 MA kuadrat. Diketahui sisi sama dengan A, sisi miring sama dengan A akar 2, ditanya inersia. Jawabannya R sama dengan akar A kuadrat min dalam kurung 1/2 A akar A tutup kurung kuadrat sama dengan akar A kuadrat min 1/2 akar kuadrat sama dengan akar 1/2 A kuadrat. Inersia sama dengan mr kuadrat sama dengan M dalam kurung akar 1/2 A kuadrat sama dengan 1/2 MA kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah B. Sebuah cangkram melingkar homogen dengan jari-jari R mulai dengan massa terhadap suatu sumbu melalui pusat cangkram dan tegak lurus terhadap bidang cangkram dengan momen inersia 0 sama dengan 1/2 mr kuadrat. Suatu lubang dipotong dalam cangkram seperti ditunjukkan dalam diagram di atas. Momen inersia yang dihasilkan benda terhadap sumbu adalah
A 15 per 16 mr kuadrat, B 15 per 32 mr kuadrat, C 13 per 32 mr kuadrat, D 3 per 8 mr kuadrat, dan E 9 per 32 mr kuadrat. Diketahui I1 sama dengan 1 per 2 mr kuadrat, cakram utuh, R2 sama dengan 1 per 2 R1 sama dengan 1 per 2 R, M1 sama dengan M. Ditanya inersia. Jawaban, mencari massa cakram potongan, Rho sama dengan M per V, M sama dengan Rho V sama dengan Rho pi R kuadrat T, M2 per M1 sama dengan Rho V R2 per Rho pi R1 sama dengan 1 per 4 R kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan 1 per 4. M2 sama dengan 1 per 4 M1 sama dengan 1 per 4 M. Cakram yang dipotong, inersia sama dengan inersia 1 dikurang inersia 2. Inersia sama dengan 1 per 2 mr kuadrat dikurang 1 per 2 dalam kurung 1 per 4 M dikali 1 per 2 R kuadrat. Inersia sama dengan 1 per 2 mr kuadrat dikurang 1 per 32 mr kuadrat. Inersia sama dengan dalam kurung 16 per 32 dikurang 1 per 32 tutup kurung mr kuadrat. Inersia sama dengan 15 per 32 mr kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah B. Sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar di atas. Gesekan katrol dengan tali dan gesekan di sumbu putarnya diabaikan jika beban bergerak turun dengan percepatan tetap, percepatan M per S kuadrat. Nilai momen inersia katrol sama dengan A inersia sama dengan momen gaya percepatan R, B inersia sama dengan momen gaya percepatan R pangkat min 1, C inersia sama dengan momen gaya percepatan R pangkat min 2, D sama dengan inersia sama dengan momen gaya A pangkat min 1 R, dan E inersia sama dengan momen gaya percepatan pangkat min 1 dikali R min 1. Ketahui percepatan sama dengan percepatan M per S kuadrat. Ditanya inersia. Jawabannya momen gaya sama dengan inersia percepatan. Momen gaya sama dengan inersia percepatan per R. Inersia sama dengan momen gaya R per percepatan. Inersia sama dengan momen gaya percepatan pangkat min 1 R. Jadi pilihan yang benar adalah D. Pada sebuah roda gila yang momen inersianya 4 kg meter kuadrat dikerjakan momen inersianya sebesar 50 meter Newton. Setelah 6S berotasi pada kecepatan sudut sebesar 40 rad per S, roda gila telah menempuh putaran sejauh A 225 rad, B 315 rad, C 465 rad, D 545 rad, dan E 3053 rad. Jawabannya, diketahui inersia sama dengan 4 kg meter persegi, momen gaya sama dengan 50 meter Newton, T sama dengan 6S, omega sama dengan 40 rad per S. Ditanya theta. Jawaban, mencari percepatan sudut, momen gaya sama dengan inersia percepatan. Percepatan sama dengan momen gaya per inersia sama dengan 50 per 4 sama dengan 12,5 rad per S. Mencari sudut putaran, theta sama dengan omega T plus 1 per 2 percepatan T kuadrat. Theta sama dengan 40 kali 6 plus 1 per 2 dikali 12,5 dikali 6 kuadrat. Theta sama dengan 240 ditambah 225, theta sama dengan 465 rad. Jadi, pilihan yang benar adalah soal selanjutnya, sebuah roda dengan jari-jari 0,3 meter dapat berotasi terhadap suatu sumbu tetap. Momen inersia roda terhadap sumbu tersebut adalah 0,5 kg meter persegi. Sebuah gaya konstan sebesar 2 Newton dikerjakan secara tangensial pada pelek roda selama 0,6 second. Roda mulai bergerak dari keadaan dalam setelah 0,6 S. Kecepatan sudut roda adalah A 0,12 rad per S,
B 0,36 rad per S, C 0,48 rad per S, D 0,72 rad per S, dan E 1,2 rad per S. Jawabannya diketahui R sama dengan 0,3 meter, inersia sama dengan 0,5 kg meter persegi, F sama dengan 2 Newton, T sama dengan 0,6 S, omega 0 sama dengan 0 dari keadaan diam. Ditanya omega, jawabannya mencari percepatan sudut, momen gaya sama dengan inersia percepatan sama dengan RF. Percepatan sama dengan RF per inersia sama dengan 0,3 dikali 2 per 0,5. Percepatan sama dengan 1,2 rad per S. Kecepatan sudut roda omega sama dengan omega 0 ditambah percepatan T, omega sama dengan 0 plus 1,2 dikali 0,6. Omega sama dengan 0,72 rad per S. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan sistem katrol seperti gambar di atas. Katrol berbentuk lempeng, pejal homogen bermasa M dan berjari-jari 2R, serta beban bermasa 2M diikat pada ujung tali tanpa massa yang dililitkan pada katrol, dan semua gesekan diabaikan. Sistem dilepas sehingga bergerak dari keadaan diam. Percepatan sudut rotasi katrol jika dinyatakan dalam percepatan gravitasi G adalah A. Gravitasi per 3R, B. 2 gravitasi per 3R, C. Gravitasi per 2R, D. Gravitasi per R, dan E. 2 gravitasi per R. Jawabannya diketahui R sama dengan 2R, M katrol sama dengan M beban sama dengan 2M, ditanya percepatan. Jawabannya sigma tau sama dengan inersia percepatan, jari-jari kali F sama dengan 1/2M katrol, R kuadrat percepatan. 2R dalam kurung M beban dikali gravitasi sama dengan 1/2M dalam kurung 2R kuadrat percepatan. 2R dalam kurung 2M dikali gravitasi sama dengan 1/2M dikali 4R kuadrat percepatan. 4Rm gravitasi sama dengan 2mR kuadrat percepatan. Percepatan sama dengan 4Rm gravitasi per 2mR kuadrat. Percepatan sama dengan 2 gravitasi per R. Jadi pilihan yang benar adalah E. Perhatikan sistem katrol seperti gambar di atas, yaitu katrol berupa silinder pejal homogen yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Massa beban M1 sama dengan M, massa katrol M sama dengan 2M, massa beban M2 sama dengan 3M, dan diameter katrol D. Jika percepatan gravitasi G dan sistem bergerak tanpa pengaruh gaya luar, percepatan sudut rotasi katrol sebesar A. 2 gravitasi per 5 diameter katrol, B. 3 gravitasi per 5D, C. 4 gravitasi per 5D, D. 6 gravitasi per 5D, dan E. gravitasi per diameter katrol. Diketahui M1 sama dengan 3M, M2 sama dengan 3M, M sama dengan 2M, diameter katrol sama dengan D, percepatan gravitasi sama dengan G. Ditanya percepatan, jawaban mencari tegangan tali sigma tau sama dengan inersia percepatan. R kali T sama dengan MR kuadrat percepatan. T sama dengan MR percepatan. T1 sama dengan MR percepatan, T2 sama dengan 3MR percepatan. Dengan R sama dengan 1/2 D, sigma F sama dengan MA, 3mg min T1 min T2 sama dengan M percepatan, 3mg min MR percepatan min 3MR percepatan sama dengan MR percepatan, 3mg min 4MR percepatan sama dengan MR percepatan, 3mg sama dengan 5MR percepatan sama dengan 5M dalam kurung diameter katrol per 2 kali A. Percepatan sama dengan 3mg per 5/2md. Percepatan sama dengan 6 gravitasi per 5 diameter katrol. Jadi pilihan yang benar adalah D. Sebuah bola massa M1 sama dengan 3 kg dan sebuah balok massa M2 sama dengan 2 kg dihubungkan dengan tali massa diabaikan melalui sebuah katrol jari-jari 20 cm dan momen inersia 0,5 kg meter persegi. Seperti tampak pada gambar di atas, kedua benda dengan kecepatan v dan balok bergerak
tanpa ada gesekan dengan lantai. Percepatan linear kedua benda adalah A 1,1 ms persegi, B 1,4 ms persegi, C 1,7 ms persegi, D 2,3 ms persegi, E 2,8 ms persegi. Diketahui M1 sama dengan 3 kg, M2 sama dengan 2 kg, jari-jari sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 m, inersia sama dengan 0,5 kg meter persegi. Ditanya percepatan, jawabannya mencari massa katrol, inersia sama dengan mk r kuadrat. Mk sama dengan inersia per jari-jari kuadrat sama dengan 0,5 per 0,2 kuadrat sama dengan 12,5 kg. Mencari tegangan tali, sigma tau sama dengan inersia percepatan. T jari-jari sama dengan M jari-jari kuadrat alfa. T1 sama dengan M1 R percepatan sama dengan M1 R A per R sama dengan M1 percepatan. T2 sama dengan M2 R percepatan sama dengan M2 R percepatan per R sama dengan M2 percepatan. Mencari percepatan, sigma F sama dengan dalam kurung M1 plus M2 plus MK dikali percepatan M1G min T1 plus T2 sama dengan dalam kurung M1 plus M2 plus MK dikali percepatan. M1G min M1 percepatan plus M2 percepatan sama dengan dalam kurung M1 plus M2 plus MK dikali A. 3 dikali 10 dikurang 3 percepatan plus 2 percepatan sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 12,5 dikali percepatan. 30 dikurang percepatan sama dengan 17,5 percepatan. Percepatan sama dengan 30 per 18,5 sama dengan 1,62 1,7 ms persegi. Jadi pilihan yang benar adalah D. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Energi kinetik rotasinya bergantung pada letak poros putarnya. 2. Pusat massa benda mungkin terletak di luar benda. 3. Energi kinetik rotasinya bergantung pada bentuk benda. 4. Dengan massa jari-jari dan kecepatan putar yang sama, silinder berongga akan memiliki energi kinetik yang lebih kecil dibandingkan dengan silinder pejal. Untuk suatu benda tegar, right body dapat dipenuhi hal sesuai pernyataan nomor A4, B1 dan 3, C2 dan 4, D1, 2 dan 3, E1, 2, 3 dan 4. Jawabannya yang ke-1, energi kinetik rotasi sama dengan 1 per 2 inersia omega kuadrat. Inersia bergantung pada letak poros. Benar. Yang kedua, massa tidak mungkin di luar benda. Salah. 3. Seperti rumus 1, inersia bergantung pada bentuk benda. Benar. 4. Pertanyaan salah. Jadi pilihan yang benar adalah B. Tersedia dua bidang miring identik. Bidang yang pertama permukaan miringnya kasar, sedangkan bidang yang kedua permukaan miringnya dianggap licin. Dalam percobaan pertama, bola pejal dalam jari-jari dilepaskan dari puncak bidang miring kasar, sedangkan dalam percobaan kedua dilepaskan dari puncak bidang miring licin. Rasio kelajuan bola di dasar bidang miring dalam percobaan pertama dan percobaan kedua adalah A1, B akar 4 per 5, C akar 2 per 7, D akar 2 per 3, dan E akar 5 per 7. Diketahui jari-jari bola pejal sama dengan R. Ditanya V kasar dibagi V licin. Jawabannya, kecepatan pada bidang dasar, pada bidang kasar, V kasar sama dengan akar 2GH per K plus 1 sama dengan akar 2GH per 2 per 5 plus 1 sama dengan akar 10 per 7 GH. Kecepatan benda pada bidang halus, V halus sama dengan akar 2 GH. Rasio kelajuan bola, V kasar per V licin sama dengan akar 10 per 7 GH per akar 2 GH sama dengan akar 5 per 7. Jadi pilihan yang benar adalah E. Perhatikan tabel berikut. Benda 1, silinder pejal. Masanya 2M, jari-jarinya 2. Benda 2, silinder tipis berongga, masanya 3M, jari-jarinya 2. Benda 3, bola pejal, masanya 2, jari-jarinya 3. Benda 4, jenis benda bola berongga dan masanya 3, jari-jarinya 2.
Empat benda tersebut melewati bidang miring. Jika keempat benda tersebut mula-mula diletakkan di titik A dan semua benda mengalami rotasi hingga titik B, pertanyaan yang benar adalah A. Bola pejal memiliki momen inersia terbesar. B. Hubungan momen inersia keempat benda dinyatakan dalam inersia 1 kurang dari inersia 2 kurang dari inersia 3 kurang dari inersia 4. C. Kecepatan silinder tipis berongga saat mencapai titik B dinyatakan sama dengan akar 2GH. D. Momen inersia silinder tipis berongga sebesar 4 mr². Dan E. Benda paling lambat mencapai titik B adalah silinder tipis berongga. Dan ini adalah pembahasannya. Perhatikan tabel berikut. 1. Silinder pejal, masanya 2, jari-jarinya 2. Yang kedua, silinder tipis berongga, masanya 3, jari-jarinya 2. Yang ketiga, bola pejal, masanya 2, jari-jarinya 3. Dan yang keempat, bola berongga, masanya 3, jari-jarinya 2. Selanjutnya, pusat massa digeser menjauhi pusat massa awal dengan jarak seperti tabel berikut. 1. Silinder pejal, pergeseran R. 2. Silinder tipis berongga, pergeseran 2R. 3. Bola pejal, pergeseran 3R. Dan yang keempat, bola berongga, pergeseran 2R. Hubungan momen inersia masing-masing benda yang benar adalah A. Inersia 1 kurang dari inersia 2 kurang dari inersia 3 kurang dari inersia 4. Yang B. Inersia 1 kurang dari inersia 4 kurang dari inersia 3 dan kurang dari inersia 2. Yang C. Inersia 2 kurang dari inersia 3 kurang dari inersia 1 dan kurang dari inersia 4. Yang D. Inersia 3 kurang dari inersia 1 kurang dari inersia 2 kurang dari inersia 4. Dan yang E. Inersia 4 kurang dari inersia 1 kurang dari inersia 3 kurang dari inersia 2. Jawaban, momen inersia benda pertama adalah inersia 1 sama dengan inersia PM ditambah MD². Inersia 1 sama dengan 1/2 mr² ditambah MD². Inersia 1 sama dengan 1/2 dikali 2M dikali 2R² plus 2M dikali R². Inersia 1 sama dengan 4mr² ditambah 4mr². Inersia 1 sama dengan 8mr². Momen inersia benda kedua adalah inersia 2 sama dengan inersia PM ditambah MD². Inersia 2 sama dengan MR ditambah MD². Inersia 2 sama dengan 3M dikali 3R² ditambah 3M dikali 2R². Inersia 2 sama dengan 27mr² ditambah 12mr². Inersia 2 sama dengan 39mr². Momen inersia benda ketiga adalah inersia 3 sama dengan inersia PM ditambah MD². Inersia 3 sama dengan 2/5mr² ditambah MD². Inersia 3 sama dengan 2/5 dikali 2M dikali 3R² plus 2M dikali 3R². Inersia 3 sama dengan 7,2mr² ditambah 18mr². Inersia 3 sama dengan 25,2mr². Momen inersia benda keempat adalah inersia 4 sama dengan 1pm ditambah md². Inersia 4 sama dengan 2/3 mr² ditambah md². Inersia 4 sama dengan 2/3 dikali 3m dikali 2r² ditambah 3m dikali 2r². Inersia 4 sama dengan 8mr² ditambah 12mr². Inersia 4 sama dengan 20mr². Melalui perhitungan tersebut akan diperoleh hubungan momen inersia 1 kurang dari inersia 4 kurang dari inersia 3 kurang dari inersia 2. Jadi pilihan yang benar adalah B. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Momen gaya berbanding lurus dengan gaya. 2. Momen gaya berbanding lurus dengan lengan gaya. 3. Momen gaya berbanding terbalik dengan gaya. 4. Momen gaya berbanding terbalik dengan lengan gaya. Pernyataan yang benar terkait momen gaya terdapat pada angka A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, dan E3 dan 4. Jawabannya momen gaya dirumuskan sebagai berikut. Tau sama dengan F inersia, tau sama dengan F kali sin theta. Berdasarkan persamaan tersebut, momen gaya berbanding lurus dengan gaya dan dengan gaya. Jadi pilihan yang benar adalah A.
Perhatikan pernyataan berikut. 1. Silinder pejal hanya bergerak translasi. 2. Momentum sudut silinder pejal tetap. 3. Berlaku hukum kekalahan energi mekanik. 4. Silinder pejal mengalami gerak rotasi dan translasi sekaligus. Saat silinder pejal bergerak menggelinding dari puncak suatu bidang miring dengan permukaan kasar, pernyataan yang benar ditunjuk angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, E 3 dan 4. Jawabannya, silinder pejal yang bergerak menggelinding dari atas bidang miring